Nah, jadi sekali Mmm. lagi itu yang perlu dipahami. Nah, tapi yang tidak boleh hakim itu ketika terdakwa, "Ya Anda salah, nggak boleh." Nah, itu nggak boleh. Iya. Pernyataan salah. Tapi sekarang kan udah karena di pemeriksaannya udah tanda petik kacau beliau gitu kan karena diputar-putar jadi orang yang melihat ini terdakwa atau saksi. Tapi kalau lihat hukum acaranya sekarang posisinya semua sebagai saksi karena belum selesai alat buktinya. Nunggu ahli dulu, baru yang meringankan ya atau kemudian ahli dari terdakwa. Nah, baru setelah itu silahkan terdakwa diperiksa. Nah, sedang pemeriksaan inilah yang tidak boleh hakim keceplosan. Makanya ketika ada pernyataan, mohon maaf, saya katakan tak pengamat, tak ahli hukum, tak profesor hukum, wah hakim enggak, dia sedang meriksa saksi kok, bukan meriksa terdakwa, maka hakim Mmm. nggak boleh menyatakan kesalahan, bentuknya harus dalam bentuk putusan. Inilah orang harus menguasai itu. Nah, teknik-teknik ini memang hakim, kalau hakim sudah mengatakan, kalau di perkara split ya dipisah yang tadi saling silang, hakim sudah mengatakan bohong, tidak masuk akal, berarti hakim sudah menguasai. Buat terdakwa ini sebenarnya, karena saya pengamat boleh ya, ini Mmm. udah satu salah akan kena gitu kan. Cuman tadi sering saya katakan, tinggal ini main hukumannya, apakah terhadap FS ya akan hukumannya maksimal, apakah MRR, PC juga hukumannya gimana, ya cuma kalau saya catatan untuk E ya, kalau M termasuk saya akan keras mengatakan karena hukumnya mengatur, dia harus tidak dapat dipidana, apapun orang mengatakan sekali lagi segera kebagi E tidak dapat dipidana, itu aturannya jelas sekali lagi. Konvensi Mmm. internasional 2 yang diratifikasi di undang-undang ya, nah tidak jangankan jadi terdakwa, diproses pun tidak karena dia JC. Itu konsep JC itu yang sekarang banyak penegak hukum tidak tahu. Yang tadi mungkin tapi kalau Timi mengaitkan saksi mahkota itulah konsep saksi mahkota yang di kita di split. Kasih saksi mahkota oke boleh, tapi kalau JC konsep baru ya di dua konvensi dunia manapun tidak diadili. Bahkan pemeriksaannya juga tidak langsung. Cuma saya salut Mmm. lagi kayak ini karena kooperatif lurus, dia mau aja sidang Diikutin aja kan gitu ya? oh, ikutin mau aja. Dia ngomong juga, bahkan lihat reaksi dia berapa dengan KM, dengan RR, bahkan dengan Sambo kemarin, wah hebat sekali saya kira. Dan ini saya kira, ya maaf ya katakan sejarah hukum justru kita harus berterima kasih. Dia yang tidak belajar hukum, tidak memahami hukum, maaf orang kecil, daerah terpencil, tapi ya maaf ya saya katakan, saya tidak kenal ya sekali lagi. Ternyata dia Mmm. membuka aib semua dan lancar. Bahkan seorang jenderal ya harusnya malu menghadapi anak buah yang pangkatnya Mmm. Barada, tapi kejujurannya itu ya dengan pengakuan dosa, makanya itulah hukum membuka Pak, tapi sekarang banyaklah pasal yang tidak ngerti pasal 51 atau ajas idamun, yang itu sekarang kita punya 2 kondisi nasional yang harusnya terjemahannya sekali lagi timnya, tidak mengurangi, tidak memproses tuh.